Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh penerapan senyawa turunan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih definisi senyawa alkana itu sendiri. Nah, senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, senyawa turunan alkana itu secara umum turunan dari senyawa alkana itu sendiri seperti itu. Nah, jadi apa sih sebenarnya contoh alkohol di kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada ini hand sanitizer ya, hand sanitizer seperti ini. Nah, hand sanitizer itu rumus molekulnya, dia memiliki rumus molekul C2H5OH. Terus kemudian untuk penamaan secara IUPAC itu etil alkohol dan penamaan secara trivialnya etanol. Nah, fungsinya hand sanitizer ini untuk membunuh virus dan kuman ya. Khususnya di masa pandemi sekarang ini, penggunaan hand sanitizer ini sudah merupakan kebutuhan primer lah bagi setiap manusia gitu, karena untuk menghindari dari pengaruh virus gitu. Nah, sebenarnya ada nih kandungan alkohol ideal untuk hand sanitizer, yaitu 60% sampai 80%. Nah, kemudian ini ya hand sanitizer. Kemudian contoh senyawa alkohol yang lain ada ini. Ada pembersih kacamata. Nah, pembersih kacamata ini yang memiliki rumus molekul C3H7OH. Kemudian untuk penamaannya secara IUPAC adalah isopropil alkohol dan secara trivial isopropanol. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan kacamata ya dari debu gitu-gitu dan yang lain. Nah, kemudian untuk contoh ether itu ini ya, ada skincare. Nah, skincare ini nih memiliki rumus molekul C4H10O. Nama molekulnya berdasarkan IUPAC yaitu etoksietana dan secara trivial yaitu dietil ether. Nah, fungsinya itu sudah jelas ya, skincare itu jelas fungsinya itu melembutkan dan melindungi kulit ya, melindungi ya seperti itu. Nah, untuk ether sendiri dia memiliki sifat larut dalam molekul non-polar serta tidak larut dalam molekul air. Selain itu, ether juga memiliki sifat yaitu mudah terbakar. Ini merupakan salah satu contoh dari senyawa aldehid yaitu lem. Nah, ini memiliki rumus molekul C2H4O dan memiliki nama molekul secara IUPAC yaitu etanal dan secara trivial yaitu asetaldehida. Nah, sifatnya ini molar dan mudah larut di dalam air. Dan juga fungsinya lem ini tuh untuk ini ya, untuk merekatkan benda-benda gitu. Ya, jadi ini adalah tirai sinar matahari ya. Nah, dalam tirai sinar matahari ini terkandung senyawa keton yang memiliki rumus molekul C3H6O2. Nah, ia memiliki nama IUPAC yaitu hidroksipropanal. Nah, kemudian untuk tadi untuk nama IUPAC-nya itu 2-hidroksipropanal. Kemudian untuk nama trivialnya yaitu hidroksiaseton atau asetol. Nah, fungsinya sendiri sudah jelas ya, ini untuk tirai sinar matahari. Jadi kalau misal kita pergi ke daerah yang panas gitu atau terik matahari, itu supaya kulit tetap tidak hitam, kita bisa menggunakan benda ini dengan dioleskan seperti itu. Ini coba saya praktekkan ya cara mengoleskannya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama ini titik didihnya itu lebih tinggi dibanding senyawa hidrokarbon lainnya. Nah, kemudian pada suhu kamar atau suhu yang lebih rendah daripada suhu kamar itu warnanya tidak berwarna begitu ya, atau bening begitu warna tirai sinar matahari ini. Nah, terus ciri-ciri yang terakhir itu yaitu sifat senyawa hidrokarbon yang lain adalah ia dapat diadisi menjadi senyawa baru.
dua contoh penerapan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang ini dulu ya, yang saus kemasan. Nah, saus kemasan ini di dalamnya terkandung asam asetat yang atau asam cuka yang memiliki rumus molekul CH3COOH. Nah, untuk penamanya sendiri secara trivial yaitu tadi sudah disebutkan ya, asam asetat. Kemudian untuk penamaan secara IUPAC itu adalah asam etanoat. Nah, ini nih asam cuka yang terkandung di saus kemasan ini berfungsi mengatur keasaman dari saus ini sendiri seperti itu, sehingga secara tidak langsung menciptakan efek rasa pedas. Nah, di sini ini termasuk asam lemah ya, sehingga aman untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada deodoran. Nah, deodoran ini memiliki rumus molekul C10H16N2O8. Nah, untuk nama molekulnya sendiri ini yaitu secara trivial itu asam diaminoetana tetraasetat. Nah, kemudian untuk penamaan secara IUPAC-nya IUPAC-nya agak panjang ya, yaitu 22 bis karboksimetil aminoetil karboksimetil amino. Nah, ini fungsinya ini ya untuk menjaga kelembapan pada khususnya ketiak seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh ester dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah parfum ya. Parfum ini sendiri, parfum yang saya miliki ini memiliki rumus molekul C4H8O2 atau kalau mengikuti penamaan aturan ester sendiri C3H7COOH. Nah, untuk penamaannya sendiri nih nama secara IUPAC-nya yaitu metilpropanoat. Kemudian untuk penamaan secara trivialnya metilpropionat atau metil ester. Nah, salah satu ciri khasnya dari ester ini sendiri, dari parfumnya memiliki aroma yang menyengat ya, dan bisa dikustomisasi begitu. Jadi ada yang rasanya ada yang ya bermacam-macam seperti itu. Ciri-ciri ester itu adalah ester itu memiliki ciri-ciri larut dalam air, dan juga karena dia larut dalam air otomatis ester larut dalam molekul polar. Selain itu titik didihnya berada di antara aldehid dan berada di antara keton dan eter. Dan saat ini di belakang saya juga terdapat salah satu contoh penerapan senyawa haloalkana, yaitu AC. Dan di AC ini nih menghasilkan CFC yang merupakan singkatan dari chlorofluoride karbon. Kalau rumus molekulnya CCl2F4. Nah, CFC ini sendiri nih berdampak buruk bagi lapisan ozon. Dia dapat membuat lapisan ozon semakin tipis yang dapat mengakibatkan pemanasan global. Tetapi di sisi lain, AC ini juga memiliki kelebihan ya terutama di negara tropis, yaitu dapat membuat suhu menjadi lebih sejuk seperti itu. Nah, kalian kan mungkin ini ya sering nulis gitu ya pakai pulpen. Nah, kalau misalnya salah kan biasanya dihapus dengan menggunakan tip X seperti itu ya. Nah, ternyata tip X itu juga mengandung senyawa haloalkana yang memiliki rumus molekul yaitu C2H3Cl3. Nah, untuk nama IUPAC-nya sendiri yaitu 1,1,1 trichloroetana. Kemudian untuk nama trivialnya biasa disebut juga TCA etil chloroform. Nah, fungsi dari IUPAC ini sendiri tadi udah dijelasin ya, untuk ngapus gitu. Kalau misalnya kalian nulis pakai pulpen terus ada yang salah, dihapus pakai tip X. Nah, kemudian sedikit informasi mengenai sifat tip X sendiri. Tip X ini salah satu sifat yang menonjol itu yaitu hidrofobik ya. Hidrofobik itu apa? Hidrofobik itu artinya itu dia benci air gitu. Nah, gimana sih maksudnya benci air? Nah, benci air itu maksudnya dia tidak larut dalam air. Jadi dia tidak larut dalam senyawa polar, tetapi lebih
cenderung larut pada senyawa nonpolar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Bagi yang ingin menyampaikan saran dan kritik, bisa menyampaikan melalui kolom komentar video ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya bisa menghasilkan video-video yang lebih bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.